Halo sahabat Pandawa, bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat Pandawa selalu sehat ya, dan jauh dari berbagai penyakit. Sahabat Pandawa pernah mendengar fisura ani? Fisura ani merupakan kondisi yang cukup umum terjadi pada manusia. Fisura ani dapat timbul pada pasien dengan usia berapa saja. Umumnya fisura ani terjadi pada orang dewasa dengan rentang usia antara 20 hingga 40 tahun. Akan tetapi, banyak pula bayi yang mengalami fisura ani. Wanita dan pria memiliki peluang yang sama untuk terkena fisura ani. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki penyakit dan masalah kesehatan tertentu lebih berisiko mengalami penyakit ini. Contoh penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan fisura antara lain leukemia, HIV, kanker anal, atau ulcerative colitis. Luka robekan pada anus ini dapat diobati dan dikontrol dengan cara mengenali faktor-faktor risiko yang ada. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, like, dan komen. Fisura ani adalah istilah medis yang menggambarkan adanya cedera, robekan atau luka terbuka yang terjadi pada jaringan mukosa atau dinding saluran anus. Jaringan mukosa adalah jaringan tipis dan lembab yang melapisi anus. Kelembaban jaringan mukosa disebabkan oleh adanya kelenjar yang mengeluarkan lendir atau cairan kental yang berperan penting untuk sejumlah fungsi tubuh. Kondisi ini biasanya terjadi pada saat feses yang dikeluarkan cukup besar dan keras. Fisura ani umumnya menimbulkan rasa sakit atau nyeri dan pendarahan ketika buang air besar dan setelahnya. Otot pada ujung anus akan terasa keras dan menegang. Fisura ani bukanlah sebuah penyakit yang membahayakan, namun dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Apabila kondisi ini tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka dapat menimbulkan komplikasi yang kemungkinan harus dilakukan tindakan pembedahan. Buang air besar disertai darah yang terjadi pada fisura ani memang mirip dengan wasir. Namun, kedua kondisi ini memiliki perbedaan. Wasir timbul ketika pembuluh darah vena pada anus membengkak sehingga terbentuk benjolan. Luka robekan pada anus dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan waktunya, yaitu 1. Fisura ani akut. Kondisi ini dikatakan akut apabila terbentuk dalam waktu kurang dari 8 minggu dan pasien belum pernah mengalami fisura ani sebelumnya. Robekan akan tampak seperti luka baru pada kondisi akut ini. 2. Fisura ani kronik. Kondisi ini disebut kronik apabila telah terjadi selama lebih dari 8-12 minggu. Pada kondisi ini, robekan umumnya disertai munculnya dua benjolan yang terpisah pada kulit, yakni bagian dalam dan eksternal. Jaringan parut juga telah terbentuk di daerah anus sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengobatannya. Bahkan terkadang dokter harus melakukan tindakan operasi untuk mencegah kerusakan otot di sekitar anus dan mencegah terjadinya fisura ani yang berulang di kemudian hari. Gejala yang terjadi dapat berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien lainnya. Namun, ada gejala-gejala yang umum ditemui pada kasus fisura ani, antara lain, keluar darah merah segar dari luka yang terpisah dari feses, rasa sakit atau nyeri dari mulai yang terasa ringan hingga parah ketika buang air besar, rasa sakit atau nyeri setelah buang air besar yang terkadang berlangsung lama sampai beberapa jam, iritasi, rasa gatal dan sensasi terbakar yang muncul di daerah sekitar anus, retak yang tampak pada kulit di sekitar anus, munculnya skin tag atau benjolan kecil pada kulit yang berada di sekitar fisura ani. Cairan berbau busuk yang keluar dari anus. Kemungkinan dapat terjadi gejala-gejala yang tidak disebutkan di atas. Jika Anda memiliki kekhawatiran terhadap suatu gejala tertentu, maka Anda dapat berkonsultasi dengan dokter. Fisura ani merupakan kondisi yang dapat diakibatkan oleh trauma yang terjadi pada anus dan saluran anus. Trauma tersebut timbul akibat mengejan yang terlalu keras ketika buang air besar. Hal tersebut juga terkadang diperparah oleh feses yang berukuran besar dan bertekstur keras. Trauma pada anus juga dapat ditimbulkan oleh faktor selain karena mengejan terlalu keras, yakni sebagai berikut. 1. Konstipasi kronis.
Konstipasi kronis atau pengerasan feses dapat menyebabkan kesulitan untuk buang air besar bagi Anda. Feses yang bertekstur keras dan berukuran besar dapat keluar dan menyobek saluran anus. Jika Anda menderita konstipasi kronis, maka Anda harus mengejan lebih keras dari biasanya, sehingga berpotensi menimbulkan luka di ujung anus. 2. Diare berkepanjangan. Anus Anda dapat terluka apabila Anda sering mengejan karena harus beberapa kali buang air besar saat Anda mengalami diare yang berkepanjangan. 3. Seks anal. Jika Anda sering melakukan seks anal, maka Anda harus berhati-hati terhadap timbulnya luka robekan pada anus ini. Trauma atau robekan pada dinding dan kanal anus dapat disebabkan oleh penetrasi penis ke dalam anus. 4. Memasukkan benda asing ke dalam anus. Anus memiliki potensi akan terluka atau robek jika kita memasukkan benda asing ke dalam anus seperti seks toys ataupun benda asing lainnya. 5. Melahirkan. Luka atau robekan pada anus juga dapat disebabkan oleh persalinan atau melahirkan bayi sehingga dapat menyebabkan trauma pada kanal anus. 6. Penyakit radang usus. Penyakit radang usus umumnya menyebabkan penderitanya sering buang air besar, sehingga penderitanya juga akan sering mengejan. Terlalu banyak mengejan dapat menyebabkan terjadinya luka robekan pada anus. 7. Memiliki otot anus yang ketat. Ketegangan pada saluran anus dapat meningkat jika Anda memiliki otot anus yang sangat ketat. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya luka robekan pada anus. Fisura ani umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu beberapa hari atau minggu apabila Anda memperbaiki pola makan Anda. Jika penanganan secara mandiri tidak dapat meredakan keluhan fisura ani, sebaiknya Anda segera melakukan pemeriksaan ke dokter. Dokter akan mengobati fisura ani dengan melakukan tindakan pemberian obat maupun tindakan bedah tergantung pada gejala yang timbul. Klinik Pandawa sebagai salah satu klinik kelamin terbaik di kota Jakarta menyediakan layanan untuk pengobatan fisura ani. Jikalau memerlukan kabar dan pengobatan lebih lanjut, silahkan berkonsultasi online ke konsultan dokter kami menghubungi 0811 882 0172.